Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang drama. Ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 11. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengertian drama, jenis-jenis drama, unsur-unsur drama, kaidah kebahasaan drama, memerankan tokoh dalam drama, dan mendemonstrasikan naskah drama. Ya, sebelumnya kita harus tahu apa sih drama itu. Mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar, atau bahkan kalian pernah memerankan seorang tokoh dalam sebuah drama, atau bahkan mungkin kehidupan kalian itu mirip seperti drama, karena memang drama dimulai dari sebuah konflik kehidupan ya. Oke, kita lihat pengertian drama. Nah, ini jika drama dipandang sebagai karya sastra. Nah, ini artinya sebuah naskah ya. Oke, drama ini merupakan bentuk cerita atau lakon yang disusun berbentuk dialog, baik bergaya puisi atau prosa, yang mengandung pertentangan dramatik untuk dipentaskan di atas panggung. Jadi, jika kita melihat drama sebagai karya sastra atau naskah, nah ini bentuknya cerita. Dan kita lihat ciri-cirinya di sini bentuknya adalah dialog dan mengandung pertentangan untuk dipentaskan di atas panggung. Artinya dia sebuah cerita yang perlu dipentaskan karena masih berbentuk naskah. Selanjutnya, jika kita pandang sebagai karya pentas atau panggung, nah drama ini merupakan sebuah pertunjukan yang menggunakan lakon atau sandiwara sebagai titik tolak, dengan mengutamakan gerak dan suara untuk disajikan di atas panggung. Nah, jika tadi sebagai karya sastra dalam bentuk naskah, yang ini sebagai karya pentas. Nah, ini berarti cirinya dia adalah pertunjukan. Kemudian dia mengutamakan gerak dan suara untuk disajikan di atas panggung. Selanjutnya, jenis-jenis drama. Ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan penyajian lakon, sarana pementasan, dan berdasarkan ada atau tidaknya naskah drama. Oke. Yang pertama, berdasarkan penyajian lakon. Nah, jenis drama berdasarkan penyajian lakon. Yang pertama ada drama tragedi. Artinya dia penuh dengan kesedihan. Sedangkan komedi berarti dia penuh dengan kelucuan. Sedangkan tragikomedi ini adalah perpaduan antara tragedi dan komedi. Kemudian ada lagi drama opera. Ini dialog dramanya disajikan dengan cara dinyanyikan dengan diiringi musik. Kemudian ada melodrama. Artinya drama ini diucapkan dengan diiringi melodi atau musik. Jika tadi opera dinyanyikan, sedangkan melodrama ini diucapkan namun diiringi musik. Kemudian selanjutnya ada drama farce, yaitu drama yang menyerupai dagelan atau lawakan, tapi tidak sepenuhnya dagelan. Kemudian ada drama tableau, ini mengutamakan gerak. Nah, para pemainnya tidak mengucapkan dialog, hanya melakukan gerakan-gerakan saja. Kemudian ada sendra tari, ini gabungan seni drama dan seni tari. Nah, selanjutnya yang kedua, ini berdasarkan sarana pementasan. Artinya sarana yang digunakan dalam pementasannya.
Nah, yang pertama ada drama panggung. Ini dimainkan para aktor di atas panggung. Kemudian ada drama radio. Ini hanya bisa didengarkan lewat radio. Nah, yang ketiga ada drama televisi. Ini hampir sama dengan drama panggung, hanya tak dapat diraba. Kita hanya melihat lewat televisi. Kemudian ada drama film. Ini menggunakan layar lebar, biasanya dipertunjukkan di bioskop. Nah, selanjutnya ada drama wayang. Yang ini diiringi pagelaran wayang. Dan drama boneka. Ini para tokoh dramanya digambarkan dengan boneka yang dimainkan beberapa orang. Nah, selanjutnya berdasarkan ada tidaknya naskah drama. Ini ada drama tradisional dan drama modern. Nah, jika yang tradisional itu tidak menggunakan naskah, sedangkan modern itu menggunakan naskah. Baik, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur drama. Unsurnya ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu berarti dari dalam dramanya sendiri atau naskah drama itu sendiri. Sedangkan ekstrinsik berarti itu unsur yang berasal dari luar drama tersebut. Oke, untuk unsur intrinsik, yang pertama ada tema, kemudian tokoh dan penokohan, alur cerita, latar atau setting, dialog, konflik, dan amanat. Oke, kita bahas satu persatu. Ini ada yang pertama, tema. Nah, setiap cerita, baik itu drama, cerpen, atau novel itu pasti semuanya ada ide di balik pembuatannya. Nah, ide ini adalah gagasan pokok yang mendasari pembuatan drama. Nah, biasanya tema-tema yang diangkat dalam drama itu melingkupi ada ketuhanan, percintaan, kritik sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial, penindasan, keluarga yang retak, patriotisme, kemanusiaan dan renungan hidup, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tema atau ide atau gagasan pokok. Yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Nah, jika ada gagasan pokok, pasti ada orangnya, tokoh yang diceritakan dalam drama tersebut. Artinya untuk tokoh ini adalah orangnya yang berperan dalam drama, sedangkan penokohan adalah wataknya atau karakter tokoh tersebut. Nah, berdasarkan sifat, ini ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, jika protagonis itu yang mendukung cerita, yang antagonis itu penentang ceritanya, biasanya yang jahat mungkin. Kemudian yang ketiga ada tritagonis. Ini adalah pembantu protagonis atau antagonis, artinya dia tidak pro ke prota atau antagonis. Oke. Selanjutnya, berdasarkan perannya. Jika tadi sifat, sekarang peran. Ada tokoh sentral, ada tokoh utama, dan tokoh pembantu. Tokoh sentral ini paling menentukan dalam drama. Dia ini menjadi penyebab konfliknya. Namun dia bisa jadi protagonis ataupun antagonis. Kemudian tokoh utama. Ini adalah pendukung atau penentang tokoh sentral atau perantara tokoh sentral, tritagonis. Nah, dia bisa protagonis, antagonis, atau tritagonis. Kemudian ada tokoh pembantu, dia adalah pelengkap atau tambahan dalam cerita. Jadi untuk melengkapi cerita, pasti ada tokoh pembantu.
Nah, yang ketiga ada alur cerita drama atau rangkaian peristiwa. Jika tadi sudah ada ide, tokoh dan penokohan, lalu sekarang ada alur cerita drama tersebut. Nah, bagaimana sih rangkaian peristiwa dalam drama tersebut? Nah, alur drama ini dapat disajikan dalam beberapa jalinan. Yang pertama ada jalinan sirkuler. Nah, alur ini disusun dari peristiwa A, kemudian dia kembali lagi ke peristiwa A. Kemudian yang kedua ada jalinan linier. Nah, alur ini disusun secara kronologis dari peristiwa A, B, C sampai peristiwa akhir misalnya Z. Nah, kemudian yang ketiga ada jalinan episodik. Alurnya terpisah. Jadi ini ada beberapa peristiwa dalam satu drama. Selanjutnya, bagian-bagian drama. Ini alur ceritanya. Jadi jika tadi yang kita bahas sebelumnya adalah jalinan alur dramanya, selanjutnya ini adalah alur ceritanya. Apa saja, dimulai dari apa saja sampai akhirnya seperti apa. Nah, yang pertama itu ada eksposisi, artinya pengenalan atau pemaparan masalah drama. Ya, biasanya di awal itu dikenalkan dulu apa sih masalahnya, seperti apa. Nah, setelah itu kemudian ada konflik, yaitu pengembangan konflik atau ketegangan. Ketegangannya mulai menaik dari masalah tadi. Yang ketiga, ada klimaks atau puncak konflik. Nah, setelah konfliknya memuncak, kemudian ada resolusi. Ini penyelesaian konflik mulai muncul. Nah, setelah itu baru konklusi atau akhir drama tersebut seperti apa. Oke, jadi jika kita uraikan secara singkat, eksposisi itu pengenalan masalah, konflik itu perkembangan konfliknya, klimaks itu puncak konfliknya, kemudian resolusi penyelesaiannya, dan konklusi atau akhir drama tersebut. Kemudian selanjutnya adalah latar atau setting. Nah, latar atau setting ini adalah segala sesuatu yang mengacu pada tempat, waktu, dan suasana peristiwa dalam drama. Kemudian yang selanjutnya ada dialog atau percakapan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan dialog dalam naskah drama. Yang pertama, dialog harus mendukung gerak laku tokoh. Artinya dia harus sesuai. Dia harus mendukung gerakan tokoh dalam pementasan. Kemudian yang kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas harus lebih tajam daripada dalam kehidupan sehari-hari. Jika biasanya kita mengobrol dengan nada biasa mungkin ya, jika dalam pementasan ini harus diucapkan itu lebih tajam daripada bahasa sehari-hari yang kita gunakan agar penonton jelas mendengarnya. Yang ketiga, dalam drama ada pula istilah monolog. Ini adalah sandiwara yang dilakukan seorang diri. Ada prolog, ini pembuka atau pengantar naskah, dan epilog, artinya penutup atau intisari ceritanya. Oke, selanjutnya ada konflik dalam sebuah drama. Nah, ini unsur yang memungkinkan para tokoh berinteraksi. Artinya mereka ada interaksi karena sebuah konflik. Jika tidak ada konflik, maka tidak akan ada interaksi antara para tokoh. Nah, konflik ini ada konflik internal dan eksternal. Jika internal itu permasalahan tokoh dengan dirinya sendiri, maka eksternal adalah permasalahan tokoh dengan sesuatu di luar dirinya sendiri.
Nah, konflik internal ini misalnya ada kesepian, cita-cita, keyakinan, dan lain sebagainya. Kemudian konflik eksternal itu biasanya ada konflik fisik, ada konflik sosial dengan orang lain, artinya tidak dalam dirinya sendiri. Nah, yang terakhir ada amanat atau pesan yang disampaikan pengarang pada para pembaca atau penonton melalui drama tersebut. Baik, jika tadi kita bahas unsur-unsur intrinsiknya atau yang ada di dalam drama tersebut, sekarang kita bahas unsur ekstrinsiknya, yaitu yang berasal dari luar drama. Ini ada drama itu biasanya dipengaruhi dari latar belakang pengarang, kondisi politik negara, karena ada beberapa drama yang membahas tentang politik, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian dari psikologis pengarang, kemudian situasi sosial budaya, nilai agama dan kepercayaan pengarang, nilai sosial budaya, nilai moral, dan nilai ekonomi. Ini adalah unsur-unsur yang berasal dari luar drama itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan drama. Nah, drama ini menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu peristiwa. Selain itu, ada pula kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Kemudian menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memerankan tokoh dalam drama. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum memerankan seorang tokoh dalam drama, yaitu harus memahami naskah drama tersebut. Oke, harus paham isinya dulu, apa sih isi dari naskah drama, agar kita tahu kita harus berperan seperti apa dalam drama tersebut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membedah naskah dengan diskusi. Jadi kita harus berdiskusi ya, karena drama ini kan bukan pentas sendiri, kecuali drama monolog. Nah, agar kita tahu bagaimana sih situasi dalam drama tersebut, bagaimana ceritanya, agar amanatnya bisa tersampaikan kepada penonton. Nah, yang kedua, setelah kita membedah naskahnya, kita harus memahami karakter tokoh yang diperankan. Misalnya kita akan menjadi seorang ibu. Bagaimana sih karakter tokoh si ibu dalam drama tersebut? Selanjutnya, lakukan observasi, ilusi atau pembayangan, berimajinasi, dan memakai emosi. Oke, setelah kita observasi, misalnya kita mengobservasi seorang ibu, kita melakukan pembayangan bagaimana sih ibu tersebut bersikap atau karakternya itu bagaimana. Kemudian setelah itu berimajinasi dan kita memerankannya menggunakan emosi atau perasaan. Setelah kita memahami naskah drama yang akan kita perankan tokohnya, kemudian kita harus mengekspresikan dialog dalam drama. Nah, jadi sebelum kita latihan di atas panggung, kita harus memiliki ekspresi dulu. Bagaimana dialog tersebut akan kita ucapkan saat pentas. Nah, yang pertama, melafalkan dialog dengan baik. Jadi harus jelas dalam pelafalannya. Kemudian intonasinya harus jelas, tinggi rendah suaranya harus jelas. Kemudian nada keras. Ini untuk dialog yang penting. Dan nada lemah untuk dialog biasa. Lalu kita gunakan juga gerak-gerik. Nah, saat drama karena kita ditonton semuanya, baik dari atas kepala sampai atas kaki,
Nah, jadi gerak-gerik wajah juga harus kita gunakan. Nah, ini namanya mimik. Jadi gerak-gerik wajah itu namanya mimik. Kemudian ada pantomim. Ini gerak-gerik tubuh. Kemudian ada pantomimik, gerak wajah dan tubuh. Agar kita dapat mengekspresikan dialog dalam sebuah drama. Nah, selanjutnya setelah kita mencoba memerankan seorang tokoh, kita akan mendemonstrasikan naskah drama. Nah, saat kita akan berperan, tentunya kita harus menghafalkan setiap dialog yang menjadi bagian tokoh yang kita perankan. Nah, yang pertama, kita harus menghafal dan memahami teks drama yang akan diperankan. Yang kedua, perhatikan dialog yang harus diucapkan tokoh. Kita harus menghafal dan memahaminya, dan kita harus perhatikan. Jangan sampai di tengah-tengah kita lupa dialognya. Yang ketiga, perhatikan petunjuk, perilaku, tindakan yang harus dilakukan tokoh. Nah, agar bisa menyampaikan maksud dari sebuah dialog itu dengan jelas. Yang keempat, ucapkan dialog dengan ekspresif, sesuai jenis dan karakter tokoh. Yang kelima, lakukan gerak-gerik tubuh dan wajah dengan penghayatan dan sesuai dengan naskah. Hanya itu, sekian pemaparan materi drama dari saya. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.